Panggilan mungkin gitu. Oke, panggilan jiwa mungkin ya. Jiwa. Mungkin. Sekarang ya mungkin akan banyak teman-teman dari luar kota yang telepon-telepon, konsultasi gitu. Seberapa banyaknya bisa diceritakan? Banyak, setiap hari ya. Setiap hari itu ada saja yang masuk nggih. Jadi saya sampai bingung nggih. Harus yang mana dulu. Jadi saya sempat kebingungan juga karena otomatis kan yang masuk juga dari YouTube itu kan beribu orang nggih. Jadi ya setiap hari itu banyak yang masuk. Jadi saya mungkin agak kebingungan, makanya saya lemparkan ke anak-anak nggih. Merasa tidak merdeka begitu ya? Merasa tidak merdeka, tidak bebas seperti dulu gitu ya? Kalau merdeka ataupun tidak bebas itu sebenarnya sudah memang ya nggak seperti dulu, nggak merasa bebas kemanapun. Seperti ada sudah kalau dulu kan bebas, saya mau kemanapun, mau tirakat kemanapun, nggak ngerti hari ya. Kalau sekarang mboten saged, harus tirakat itu harus dibatasi juga nggih. Iya. Kalau kebiasaan sehari-hari meditasi juga Isa? Nggih, saya suka meditasi. Saya lebih nggih. Kalau saya pribadi, saya lebih suka bercengkrama dengan alam. Ketimbang dengan halayak publik nggih. Yang ramai itu saya lebih senang berkecimpung dengan alam. Oke. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan teman-teman semua gitu ya, sempat ya dituduh sebagai praktisi ilmu hitam gitu. Terus responnya gimana Nisa? Itu terserah nggih. Saya kan punya juga masa lalu yang seperti. Emang pernah ya? Nggih. Jadi banyak sekali itu Isa itu ilmu hitam, ilmu sesat itu enggak apa-apa. Itu nopo nggih. Haters nggih itu wajar. Dia punya hak untuk menilai siapapun, itu wajar. Yang tahu kedalamannya diri kita masing-masing dengan Tuhan, gitu saja. Saya nggak mau ambil pusing. Jadi tidak begitu terpengaruh ya dengan komen-komen negatif seperti itu ya. Silakan mereka mempunyai hak untuk bersuara, monggo silakan bebas. Kalau misalnya nih orang-orang yang konsultasi gitu Nisa, itu mayoritas ini ya, masalahnya seputar apa sih? Biasanya masalah yang paling banyak nggih, itu apa saya masalah asmara nggih. Perselingkuhan. Memang banyak ya orang yang sekarang selingkuh ya? Nggih, banyak sekali. Jadi masalah asmara nomor 1, terus finansial itu biasanya itu. Terus Mas Haji nggak pernah konsultasi soal asmara nggak pernah ya? Minta kodam ya Mbak. Minta kodam. Minta kodam. Jadi gini Mas, saya jelaskan nggih. Saya itu banyak yang harus semua kan nggak ada yang instan nggih. Jadi saya diburu harus gitu loh. Kita manusia itu punya kehokian masing-masing. Kalau kerezekian masing-masing. Kalau waktunya masuk ya masuk, kalau enggak ya kita ikhtiar dulu. Nggak bisa kalau instan. Orang sekarang kan zamannya minta instan. Barang yang di luar saja minta instan, di dalam minta instan. Ini berkaitan dengan nuwun sewu, berkaitan dengan goib minta instan kan mboten saged nggih. Jadi saya kadang bingung kalau minta yang instan gitu nggih. Kalau misalnya nih ya ada orang yang lagi kena masalah begitu ya, terus konsultasi kepada Nyai Isa gitu ya, cara ngebantunya itu seperti apa Nyai Isa gitu? Kalau untuk yang jarak jauh nggih biasanya VC. Kalau yang dekat-dekat sini saya suruh ke tempat saya, ke dalam saya langsung. Biasanya begitu. Jadi saya lihat, tetap saya menggunakan kartu nggih. Saya melihatnya menggunakan kartu.
Jadi nanti habis saya lihat di kartu, nanti saya tembusin. Setelah saya kerjakan, biasanya kalau di VC, untuk yang VC, nanti saya suruh kirim, nuwun sewu kalau foto ya tak suruh kirim foto, kalau media apa tak suruh kirim barang. Nanti saya kerjakan lagi double. Nggih. Jadi nuwun sewu, saya tegaskan lagi, semua tidak ada yang instan. Nggih. Kalau yang instan minta cepat, silakan munajat sendiri ke Gusti Allah. Enggak, tapi sebenarnya apakah kemudian setiap orang itu memiliki sebuah kecakapan, memiliki sebuah kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri tanpa bergantung kepada orang lain nggak sebenarnya? Sebenarnya bisa, sebenarnya sakit. Makanya saya kan bilang kalau kita memang orang Jawa, kita harus mempunyai kedalaman batin. Itu yang berulang kali saya ulik nggih, saya bicarakan nggih, kita harus punya kedalaman batin. Batinnya kita kudu tajam, kudu titis. Makanya kalau batinnya kita tajam titis, otomatis nopo nggih, untuk pencapaian nuwun sewu doa ataupun apa itu biasanya lebih cepat. Soalnya di dalam sini nuwun sewu, saya bukan menganggap diri saya bersih ataupun suci, bukan nggih. Itu terlepas dari hal itu, kalau batin kita titis tajam, itu cepat mengena nggih. Jadi bisa semuanya itu melakukan itu bisa, tergantung kita punya kedalaman batin. Semakin kita batinnya bersih, nuwun sewu, semakin kita batinnya bersih, semakin cepat. Nah, untuk kemudian mempertajam intuisi atau ketajaman batin kita tadi, sehingga kalau orang Jawa misalnya nyabdo itu cepat jadi kenyataan. Karena idealnya kan ketika ada konsep manunggaling kawulolan Gusti, itu kan sudah nggak perlu minta jauh-jauh kemana, ya cukup bisa menyabdo sendiri. Nah, itu caranya gimana Nyai Isa supaya kemudian batin menjadi landep, tajam, gampang tembus ketika nyabdo, itu gimana? Banyak cara, banyak beribu cara kita melakukan itu. Ada yang memang sudah terah dari lahir, sudah bawaan dari lahir. Kalau orang Jawa itu ilmu laduni, itu geni itu sudah memang anugerah dari Tuhan, anugerah dari Tuhan yang sudah tergambar, sudah wonten teng manah kita, sudah wonten teng badan kita. Kalau yang kita pelajari ya biasanya dengan tirakat, meditasi, laku apa gitu nggih. Gitu. Jadi ada yang memang benar-benar gift, pemberian dari Tuhan. Ada yang memang bisa diusahakan. Cuma gitu kadang orang belum mengerti belum mengerti sebenarnya dia sudah memahami dirinya kalau dia ini gini-gini, cuma belum mengerti, mungkin karena belum ada yang membimbing ataupun gimana gitu nggih. Bisa dimengerti? Iya, paham Nyai Isa. Misal saya ini seorang wanita, bekerja apa ya, purel ya Mbak Raya ya. Oh iya. Pekerja malam, nun sewu, pekerja malam, pegawai malam. Iya. Terus saya tertarik sama om-om, sebut aja misalnya Om Aji ini karena uangnya banyak gitu ya. Amin. Saya tertarik, ingin benar-benar memikat Om Aji gitu. Si mbak-mbak purel tadi, sorry. Jangan teman gue ya. Nah, itu Nyai Isa. Saya pernah dengar pengerjaannya salah satunya melibatkan foto si Om, misalnya Om Aji ini. Nah, itu bener apa enggak sih sebenarnya? Terus caranya membuat dia benar-benar terpikat itu loh gimana? Pakai teknik apa? Itu saya tegaskan juga, kalau kita mengerjakan seseorang, kita hanya sebatas pernah melihat ataupun sebatas cuma mengenal, belum nuwun sewu, belum mendalam, nuwun sewu belum mendalam, maksudnya antara satu itu terikat, benar-benar terikat, itu mboten saged. Karena nuwun sewu, amongnya mboten kenal, amongnya mboten nyambung. Among itu apa nih? Among itu yang sedulur yang saya bilang tadi, sedulur yang di diri kita.
memang ada yang jaga diri kita. Kita punya kakang kawah di hari-hari nggih, sedulur papat mau pancer mrogo pitu sukma. Kita punya itu yang dinamakan guru sejati ya dalam diri kita sendiri. Makanya kita harus mengenal napa nggih diri kita sendiri dulu. Baru kita bisa mengenal sedulur kita nggih. Itu. Jadi harus kita harus nuwun sewu terikat. Kalau mboten terikat mboten saged pernah ada ikatan. Jadi nanti nuwun sewu saya nggadukke penak. Gini sama gini, lek amonge singkur-singkuran mboten kenal kan mboten saged. Piye? Kan mboten saged. Lek gini sama gini kan penak. Lah gini, kalau memelet orang sekedar saja itu mboten saged. Nggak bisa. Mboten saged. Nggih. Oke. Jadi memang sebelumnya harus kenal terlebih dahulu ya. Harus sudah punya ikatan nggih. Okay. Dan itu nanti medianya kan juga banyak. Dari ini, dari itunya, dari ininya, dan ini seperti yang saya jelaskan di awal nggih. Yang dari konten awal. Oke. Nah, selanjutnya begini, Nyai Isa ya. Kalau misalnya kita bicara tentang guna-guna gitu ya, apakah orang yang tidak percaya adanya guna-guna itu bisa disantet lah? Karena saya belum pernah dengar ada orang Rusia kena santet, ada orang Amerika kena santet gitu ya. Yang paling banyak tuh orang Jawa, orang Indonesia gitu. Itu gimana mensikapi hal itu? Makanya kita spiritual itu juga harus menggunakan logika nggih. Logis itu dipakai. Jadi kita nggak bisa menggunakan hanya dari dalam, pemikiran dari dalam. Maksudnya visualisasi mboten saged, harus punya logika juga. Jadi semakin nuwun sewu nggih, semakin kita tidak percaya begitu, tidak masuk, ya nuwun sewu mboten masuk. Oh, karena kita nggak buka data ibaratnya ya. Mboten buka data nggih, wis nggak mengenal gitu-gitu. Karuan mboten mengenal gitu-gitu nggih. Sebenarnya di luar negeri itu banyak malah justru ekstrim-ekstrim gitunya. Justru ekstrim-ekstrim, medianya itu ekstrim. Soalnya nuwun sewu nggih, pemikiran orang luar negeri sama orang sini benten beda. Nggih, pemikiran orang sana sama sini beda. Nggih, mereka lebih ke logika nggih yang dipakai nggih. Kalau di sini kan nuwun sewu, wis ngelurong dino 2 hari wis digarap orang. Gak kerja 3 dino sepi wis diuncali orang. Kan nggih mboten saged ngoten nggih. Rezeki untung teng donya kan di dunia ini orang kan banyak. Jadi rezeki dibagi-bagi, mboten saged kerja 2 dino sepi diantem wong kan lucu ya. Itu gimana nih kalau misalnya menghadapi kasus seperti itu nih? Saya nih buka warung, tapi kok tiba-tiba sepi mendadak kayak gitu tuh, caranya panjenengan meyakinkan atau dalam tanda kutip nggarap ya begitu? Itu gimana? Pakai cara apa nih? Saya pengen tahu. Kalau dari VC saya tidak berulang kali saya nuwun sewu ngomong saya tidak mau memasukkan di tempat usaha orang itu kodam. Semakin kita memasukkan kodam, nuwun sewu, kodam semakin kita masukkan, itu nanti semakin imbasnya tempat itu mati jadinya.